Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna anak-anak soleh ustazah? Insyaallah khair ya nak. Anak-anak soleh ustazah, hari ini sudah zikir pagi? Insyaallah sudah ya. Jadi kalau ada yang belum zikir pagi, maka zikir pagi terlebih dahulu sebelum mendengarkan materi pembelajaran yang ustazah sampaikan pada hari ini. Baiklah anak-anak ya, kita belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Mata pelajaran bahasa Indonesia. Manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan pada manusia dibagi menjadi 2, yaitu pertumbuhan dalam kandungan dan pertumbuhan setelah dilahirkan. Nah, yang mau kita bahas yang pertama yaitu pertumbuhan dalam kandungan. Jadi janin ya di dalam kandungan itu kurang lebih selama 9 bulan 10 hari. Jadi di dalam kandungan janin memperoleh makanan dari ibu lewat tali pusar. Janin akan terus tumbuh sampai sempurna. Setelah tumbuh sempurna, janin siap untuk dilahirkan. Ini adalah proses pertumbuhan dalam kandungan. Yang kedua, yaitu pertumbuhan setelah dilahirkan. Nah, bisa diperhatikan ya, ataupun diamati gambar yang ada di samping ini. Nah, ini ya, ini setelah dilahirkannya ini bayi, kemudian ini mulai merangkak ya, mau berjalan, kemudian ini anak-anak ya, dan terakhir ini menjadi dewasa. Jadi prosesnya itu ya, pertumbuhan manusia setelah dilahirkan berawal dari bayi. Jadi bayi akan terus-menerus mengalami pertumbuhan hingga menjadi manusia dewasa. Bayi yang baru lahir hanya bisa menangis. Jadi bayi belum bisa berbicara, berjalan, dan berlari. Namun setelah usia bertambah, bayi mulai berlatih berbicara, berjalan, dan berlari. Jadi proses pertumbuhan manusia dapat diamati pada gambar di samping. Ini dia tadi ya gambarnya. Selanjutnya, makanan untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi pertumbuhan dan perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya itu adalah makanan. Jadi makanan dibutuhkan tubuh untuk tumbuh dengan baik. Makanan yang dibutuhkan tubuh adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Jadi makanan yang bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang digunakan tubuh untuk tumbuh dan berkembang. Zat-zat yang dibutuhkan tubuh antara lain, ini dia seperti gambar yang di bawah ini ya. Ada dia buah-buahan, kemudian ini karbohidratnya, kemudian ini ada ayam ya, daging, kemudian susu dan sayur-sayuran. Yang pertama itu lemak ya, lemak berfungsi sebagai sumber cadangan makanan. Yang kedua protein. Protein ini berfungsi sebagai zat pembangun tubuh dan pengganti sel-sel yang sudah rusak ya. Yang ketiga vitamin dan mineral. Jadi vitamin dan mineral ini berfungsi untuk menjaga kesehatan tubuh agar tetap sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Selanjutnya yang keempat, karbohidrat. Jadi karbohidrat ini berfungsi sebagai sumber energi ataupun tenaga. Jadi makanan sehat dan bergizi terdapat pada menu makanan 4 sehat 5 sempurna. Apa saja sih makanan 4 sehat 5 sempurna? Nah, ini dia. Yang pertama, makanan pokok. Jadi makanan pokok itu misalnya seperti nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Yang kedua itu ada lauk pauk. Contohnya seperti daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Yang ketiga itu ada sayur-sayuran. Contohnya seperti kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Selanjutnya buah-buahan, misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Selanjutnya itu susu. Susu misalnya itu susu sapi dan susu kambing. Ini adalah makanan
4 sehat, 5 sempurna. Selanjutnya ya, pengaruh makanan terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi makanan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tubuh kita memerlukan makan ya guna memperoleh energi untuk melakukan aktivitas. Misalnya sekolah. Jadi sebelum berangkat sekolah, usahakan sarapan terlebih dahulu. Jadi kebiasaan tidak sarapan berdampak buruk bagi kesehatan. Dampak tersebut diantaranya, yang pertama itu menurunkan konsentrasi saat belajar. Yang kedua, membakar energi yang berlebihan saat berolahraga. Yang ketiga itu menyebabkan penyakit MAH. Dan yang keempat, membuat tubuh lemas. Ini adalah dampak-dampak ya dari kebiasaan tidak sarapan. Selanjutnya, pengaruh olahraga dan rekreasi terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama itu olahraga. Jadi olahraga yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Berolahraga secara teratur mempunyai banyak manfaat. Jadi manfaat berolahraga antara lain, yang pertama itu ya membuat tubuh kita menjadi sehat. Yang kedua, memperlancar peredaran darah. Yang ketiga, menyehatkan jiwa. Dan yang keempat itu meningkatkan kecerdasan. Ini adalah manfaat dari berolahraga secara teratur. Selanjutnya ya yang kedua itu rekreasi. Jadi faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia itu adalah rekreasi. Jadi dengan rekreasi dapat menghilangkan kebosanan dari kegiatan sehari-hari yang kita lakukan. Jadi banyak lokasi yang dapat kita kunjungi, contohnya itu seperti kebun binatang, pantai, dan museum. Jadi rekreasi yang membuat pikiran kita itu nyaman dan tenang. Jadi tujuannya rekreasi adalah untuk menghilangkan kejenuhan akibat aktivitas sehari-hari. Jadi yang ketiga itu istirahat. Tubuh kita memerlukan istirahat setelah melakukan aktivitas. Istirahat berguna untuk mengembalikan tenaga dan kesegaran setelah beraktivitas. Ini setelah ya nak, kurang hurufnya ya. Istirahat yang paling baik adalah tidur. Lama tidur yang baik adalah 8 jam per hari. Jadi lama tidur kita ya yang baik itu hanya 8 jam per hari. Kemudian di sini ya ada beberapa hal baik yang dilakukan sebelum tidur. Di antaranya ya yang pertama itu mencuci tangan, menggosok gigi. Kemudian itu berdoa sebelum tidur. Anak-anak sudah hafal kan doa sebelum tidur? Jadi itu selalu diamalkan ya, berdoa sebelum tidur. Mungkin ini saja ya materi yang Ustazah sampaikan pada hari ini, dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.